Materi yang pertama yaitu isim fi'il huruf. Materi yang kedua jumlah ismiyah. Materi yang ketiga jumlah fi'liyah. Dan yang keempat materinya adalah isim domir. Isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang tidak terikat dengan waktu. Tanda-tanda isim yang pertama yaitu diawali dengan alif dan lam. Tanda yang kedua yaitu tanwin. Contohnya kitabun. Pembagian isim itu ada 3. Yang pertama isim berdasarkan jenisnya, yaitu isim berdasarkan jenisnya yaitu muzakkar dan muannas. Muzakkar ini biasanya menunjukkan arti laki-laki, sedangkan yang muannas biasanya menunjukkan arti perempuan. Yang muannas ini biasanya ditandai dengan ta marbutoh. Pembagian isim yang kedua yaitu isim berdasarkan jumlah benda. Terdiri dari isim mufrad yang biasanya isimnya ini berjumlah 1, yang kedua isim musanna yang biasanya isimnya berjumlah 2, dan yang ketiga isim jamak yang biasanya isimnya ini berjumlah lebih dari 2. Pembagian isim yang ketiga yaitu isim berdasarkan umum dan khususnya, yaitu isim nakiro. Isim nakiro ini bersifat umum, biasanya ditandai dengan tanwin. Dan yang kedua isim ma'rifat. Ma'rifat ini isim yang bersifat khusus, biasanya ditandai dengan alif lam. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Jenis-jenis fi'il. Yang pertama fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Yang kedua fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan masa depan. Yang ketiga fi'il amar, yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Huruf adalah kata yang tidak bisa dipahami jika tidak disandingkan dengan kata yang lain. Ciri-ciri fi'il yaitu qad, sin, saufa, dan tak sukun. Materi yang kedua adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata isim. Biasanya ditandai dengan mubtada dan khobar. Contohnya Zaidun muslimun. Zaidun sebagai mubtada dan muslimun sebagai khobar. Syarat jumlah ismiyah yaitu mubtada harus selalu isim ma'rifat dan selalu marfu. Khobar bisa berupa isim, jumlah, sibil jumlah, dan khobar harus selalu marfu jika berupa isim. Pembagian jumlah ismiyah. Yang pertama, jumlah ismiyah dengan khobar jumlah. Yang kedua, jumlah ismiyah dengan khobar mufrad. Yang ketiga, jumlah ismiyah dengan sifatul musyabbahah. Yang keempat, jumlah ismiyah dengan khobar jar majrur. Yang kelima, jumlah fi'liyah khobarnya. Yang terakhir, mubtada dan khobar harus sesuai dengan jenis dan jumlahnya, dan mubtada itu harus selalu marfu. Materi yang ketiga yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Jumlah fi'liyah berdasarkan objek terbagi jadi 2. Yang pertama, fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, sedangkan fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek. Selanjutnya, kaidah fi'il lazim. Yang pertama, fi'il harus satu jenis dengan fa'il. Yang kedua, fi'il harus berbentuk mufrad. Dan yang ketiga, fa'il dalam berbentuk marfu. Contohnya, fi'il harus satu jenis dengan fa'il, yaitu zahaba zaidun. Ini sama-sama muzakkar. Yang kedua, zahabat zainabu. Ini sama-sama muannas. Yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Seperti contoh, zahabat tolibu. Yang kedua, zahabat tolibani. Dan yang ketiga, zahabat tullabu. Yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rofa. Seperti contoh yang ada di dalam sini. Jenis yang pertama mufrad, tandanya ketika rofa adalah dhammah. Yang kedua musanna, ketika rofa alif. Yang ketiga jenis jamak muzakkar salim, jika rofa tandanya waw. Dan yang keempat jamak muannas salim, jika rofa tandanya dhammah. Yang keempat jamak taksir, jika dia rofa maka tandanya dhammah. Dan yang kelima isim yang 5, jika dia rofa tandanya waw. Kaidah fi'il muta'addi yang pertama, fi'il harus satu jenis dengan fa'il. Yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Yang ketiga, fa'il dalam keadaan rofa. Yang kelima, maf'ul bih berjenis apa saja. Penerapan dalam kalimat seperti contoh yang ada di sini, nazoro zaidun sajaratan. Nazoro sebagai fi'il, zaidun sebagai fa'il, sajaratan sebagai maf'ul bih. Contoh yang ada di sini merupakan contoh fi'il muta'addi karena dia membutuhkan maf'ul bih.
Materi yang keempat yaitu isim domir. Isim domir adalah kata ganti untuk menggantikan nama orang atau kata benda. Jenis-jenis isim domir ada 3. Yang pertama, domir mutakalim, yaitu domir yang digunakan untuk kata ganti orang pertama. Contohnya ana dan nahnu. Yang kedua, domir mukhatab, yaitu domir untuk kata ganti orang kedua. Seperti contoh, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang ketiga, domir ghaib, yaitu untuk kata ganti orang ketiga. Contohnya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Selanjutnya, pembagian 2 domir. Yang pertama, domir muttasil. Seperti yang kita lihat di sini, domir muttasil adalah kata ganti yang terkait dengan kata lain, seperti kata kerja atau kata benda. Domir ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus disambungkan dengan kata lain. Contoh domir muttasil yaitu kata beta, kamu menulis. Yang kedua, kita buka, kitabmu. Domir yang kedua yaitu domir munfasil, yaitu kata ganti yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan kata lain. Domir ini dapat digunakan sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Contohnya yaitu ana mudarrisun. Ana di sini tidak bersambung dengan mudarrisun karena dia domir munfasil. Berdasarkan jumlahnya ada 3. Yang pertama mufrad, contohnya ana, huwa, hiya, anta, anti. Yang kedua musanna yaitu huma dan antuma. Dan yang ketiga jamak yaitu hunna, hum, antunna, antum.